Halo teman-teman, kali ini kita lagi berada di Rumah Budaya Keratonan di Surakarta. Nah, coba kita intip nanti ke dalam ya. Memasuki area Rumah Budaya Keratonan, kita akan disuguhkan dengan nuansa alam yang hijau, disertai dengan suara gemericik air sehingga menambah kesan sejuk dan tenang di tempat ini. Secara historis, Rumah Budaya Keratonan semula merupakan rumah keluarga dari Bapak Mulyadi Joyo Martono. Beliau adalah seorang Menteri Sosial Indonesia dalam Kabinet Juanda dan Kabinet Dwi Kora III. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat antara tahun 1960 dan tahun 1966. Di tahun 2015, lokasi ini menjadi milik Ibu Krisnina Maharani Tanjung yang merupakan istri dari Akbar Tanjung. Kemudian tempat ini dipugar dan pada tanggal 13 Maret 2016, Rumah Budaya Keratonan diresmikan menjadi ruang publik oleh Wali Kota Surakarta. Seiring berjalannya waktu, Rumah Budaya Keratonan kemudian ditata kembali. Pada tanggal 13 Oktober 2018, diresmikan menjadi ruang publik kebudayaan dan galeri sejarah Surakarta oleh Dirjen Kebudayaan Dikbud, Bapak Hilmar Farid. Perjalanan kali ini saya ditemanin sama partner saya, Mas Latah. Jadi sebelum masuk ke galeri sejarah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Selamat sore, selamat datang di Rumah Budaya Keratonan, Surakarta. Mari. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di Joglo Utama sebagai Galeri Sejarah Surakarta. Jadi ini terdiri dari 7 ruang dengan fungsi yang unik. Dan yang pertama akan kita masuki ini adalah ruang pendopo, berisi tentang instalasi papan kronologi yang mengajak pengunjung dalam petualangan sejarah dunia dan sejarah nasional yang terkait dengan perjuangan warga Surakarta. Informasi penting nih, jadi selama masa pandemi, Rumah Budaya Keratonan tetap terbuka untuk umum, tetapi dengan protokol kesehatan yang benar ya teman-teman. Tetap menggunakan masker dan selalu jaga kebersihan. Jadi di sini kita menggunakan alas kaki yang sudah disediakan oleh pihak Rumah Budaya Keratonan. Untuk dapat menikmati isi dari galeri sejarah, kita akan dikenakan tarif sesuai dengan 3 kategori. Yang pertama, 5.000 per orang untuk rombongan dengan surat dari sekolah. Yang kedua, 15.000 per orang untuk pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, 25.000 untuk umum dan dapat bonus welcome drink wedang beras kencur khas keraton. Pada ruang pendopo ini, kita akan melihat timeline sejarah yang terbagi menjadi 3 baris. Pada baris pertama terdapat timeline sejarah Surakarta, baris kedua sejarah nasional, dan baris ketiga sejarah dunia. Menuju ruang kedua yaitu ruang peringgitan dan dalem. Jadi di ruangan ini berisi tentang sejarah Keraton Surakarta dalam perjalanan melalui 4 almari. Di sini terdapat alat yang mirip kamera yang dapat menampilkan berbagai foto saat diteropongkan.
Nah, ini nih alat yang dimaksud tadi. Jadi dengan alat ini kita bisa melihat gambar dengan cara mendekatkan alat tersebut dengan mata kita, kemudian nanti kita akan melihat gambar di dalamnya. Selanjutnya kita menuju ke ruang ketiga, yaitu ruang sentong atau ruang cermin yang membawa pengunjung ke ruangan gemerlap, penuh imajinasi tentang cerita Multatuli sang pendobrak anti kolonialisme. Pada ruang keempat, yaitu ruang merah yang berada di Gandok Tengen, menceritakan tentang era politik etis dan kesadaran nasional serta peran dari Mangkunegaran VII dan Pakubuwono X. Selanjutnya yaitu ruang Gadri dan Pekiwon Buri, menjadi ruang revolusi kemerdekaan tahun 1942 hingga tahun 1946. Di ruang ini menampilkan tentang Solo pada masa kini serta juga berisi tentang fotografi. Ruang berikutnya yaitu berada di Gandok Kiwo yang merupakan perpustakaan mini yang menyediakan beberapa buku yang bisa dibaca oleh para pengunjungnya. Pada sisi lainnya, terdapat joglo balai panggung yang biasa digunakan untuk latihan-latihan kesenian atau event-event yang diadakan di Rumah Budaya Keratonan. Setelah berkeliling dari Rumah Budaya Keratonan, belum cukup kalau nggak santai-santai sambil ngopi atau makan cemilan di kantin Manduro. Jadi ini merupakan gedongan yang dijadikan kantin Manduro 6. Nah, gimana teman-teman? Tempatnya oke banget kan? Selain ada galeri sejarahnya, ada balai panggung untuk kesenian, kemudian ada perpustakaan mini. Selain itu ada juga kantin Manduro 6 yang bisa melengkapi santai-santai kalian sambil melihat pemandangan yang hijau serta gemericik air yang sangat menenangkan jiwa.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Bye.